enggak misalnya, enggak kan? gitu loh. Misalnya Aiman. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh. Karena salah satu maqasid syariah, tujuan kita beragama adalah hifdzul aql, menjaga kewarasan berpikir dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka poin yang ingin saya katakan dari pertanyaan Mas Aiman itu adalah sertifikasi itu. Jadi kalau dari sisi substansi, ya sebetulnya sangat setuju. Substansinya bahwa memang seorang dai harus mempunyai standar. Ya itu standar minimum harus ada. Dan harus ada sertifikatnya. Itu yang saya belum setuju kalau itu. Maka dari sini saya mau mengundang Anda di sini, Anda untuk menjelaskan, mengklarifikasi. Tapi saya terdidik di wayang. Itu bedanya wayang sama agamawan. Dalang dalam tanda kutip lebih dalam. Gitu loh. Kalau nggak ada orang jelek, nggak ada orang bagus. Rahwana, kita berutang jasa pada Rahwana. Tanpa Rahwana, Rama tidak akan kelihatan baik. Jadi jasanya Rahwana membuat Rama jadi baik. Jasanya Gus Miftah membuat kita jadi baik. Itu berjasa, itu masuk surga kalau di dalam hitung-hitungan. Karena kalau nggak ada ustadz begini, ustadz yang baik nggak kelihatan. Acara ini dipersembahkan oleh es tehmu di oke ra? Masih, yo kono di niki wau lagune Bajing Loncat kula ajak munggah nih. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi Oh, mboten budhe nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berprasangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Wacana sertifikasi dai, sesungguhnya itu baik. Tak luput juga dai yang menyebarkan agama. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ada satu ungkapan yang tidak pernah tuntas, tentu Anda semua masih ingat, terkait dengan ucapan alias mulut maupun macan alias harimau. Gus Miftah dikenal sebagai pendakwah terselip lidah. Bahkan beberapa kali dan olok-olokannya terhadap Sun Haji dan Suyati membuat publik murka. Jabatan utusan khusus Presiden bidang keberagaman dinilai tak pantas untuknya. Dari kasus Miftah muncul desakan sertifikat bagi pendakwah. Pertanyaannya, perlukah? Bagaimana batasannya? Bagaimana sanksinya?
Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Assalamualaikum Pak Kiai. Oke, silakan Pak Kiai. Selanjutnya hadir pula Kiai juga nih, Kiai Maman Imanul Haq, politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Selamat datang Pak Kiai, silakan. Selanjutnya Kiai Zaritun Rasmin, Ketua Umum Wahdah Islamiyah. Pak Kiai. Hadir pula aktivis Nahdlatul Ulama Gus Islah Bahrawi. Oh jangan pakai Gus, nanti viral kalau pakai Gus. Selanjutnya hadir Habib Novel Bamukmin, Dai Mujahid 212, dulu sebagai Wasekjen 212. Dai Mujahid ya, silakan. Dan Bung Ade Armando, pakar komunikasi. Partainya nggak boleh disebutin, Bang Ade. partainya karena bukan momen politik ya. Dan juga bersama mahasiswa di hadapan saya, di hadapan kita semua, ada budayawan Mbah Tejo, Sujiwo Tejo. Saya langsung mau tanya ke Mbah Jiwo. Mbah Sujiwo Tejo ini sempat viral di media sosial. Saya akan putarkan dulu videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berburuk sangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh. Punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh, baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji, namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa. Saya ingin tanya dulu ke Mbah Sujiwo Tejo. Ini
apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang didengarkan atau satir alias nyindir? Silakan Mbah Jiwo. Bang Adi Armando tahu, katanya IQ rakyat Indonesia rata-rata di bawah rata-rata dunia. 78, nggak sampai, harusnya 82 minimal gitu. Saya dapat banyak komplain, banyak protes. Masa Gus Miftah Wali? Terus saya lihat di podcast lain juga memprotes bahwa, jadi menyangka saya serius. Jadi gimana? Apa aku harus klarifikasi? Kalau aku klarifikasi, di mana nilai kesenimananku gitu loh? Enggak, aku satir gitu. Terserah Bung Aiman. Kalau menurut Bung Aiman gimana gitu? Aku nggak ngerti gitu. Tapi saya ingin tanya ke Mbah Jiwo Tejo. Tapi bahwa di cerita-cerita sufi di Indonesia itu kebanyakan fikih problemnya. Beragama kalau cuma fikih gimana bisa mendalam? Cerita-cerita fikih banyak orang yang saat berpuasa jadi pura-pura tidak berpuasa. Saya mengalami sendiri. Dia supaya nggak dipuji, duit ngasih duit melempar supaya dia tidak merasa berhutang jasa ke aku. Banyak kisah-kisah sufi. Itu wali. Kalau Gus Miftah kan beda. Anda mau sampaikan itu? Siapa tahu dia memang sufi. Kalau enggak, kita berapa? Adi Armando sekarang dapat honor. Semua anggota DPR nggak boleh. Hanya kasus Gus Miftah. Banyak orang konten kreator yang mungkin juga termasuk saya gitu loh. Belum pernah saya sampai jutaan kayak gini ditonton gitu loh. Enggak, saya mau tanya gini deh, jujur aja. Mas Jiwo, itu nangis beneran nggak? Supaya pemirsa juga tahu, oh itu beneran atau enggak gitu. Aku itu aktor. Aku bisa sekarang nangis, sekarang. Dan aku dalang. Jangan lupa dalang. Aku nanti dalang di Banyuwangi. Dalang itu, dalam pembawa, wela talah, lah katanya bumi kelak lain jagat paluk semua ini marah orang ada. Bisa gitu. Kami terdidik untuk begitu. Jadi saya nggak mau jawab kalau itu nanti terlalu ngajari. Tapi saya heran aja bahwa, saya ada yang menganggap saya serius. Ini menarik. Berarti Pak Prabowo sangat berat tugasnya gitu. Dia menjadi presiden dari bangsa yang menyangka saya minta maaf betulan gitu, gimana itu. Dan di komentar banyak yang menganggap Anda serius itu. Iya, dan memprotes saya, menghujat saya. Kenapa Gus Miftah dikatakan sebagai wali, begitu ya? Iya, saya kira gitu. Maka dari sini saya mau mengundang Anda di sini, Anda untuk menjelaskan, mengklarifikasi. Tapi saya terdidik di wayang. Itu bedanya wayang sama agamawan. Dalang dalam tanda kutip lebih dalam, gitu loh. Kalau nggak ada orang jelek, nggak ada orang bagus. Rahwana, kita berutang jasa pada Rahwana. Tanpa Rahwana, Rama tidak akan kelihatan baik. Jadi jasanya Rahwana membuat Rama jadi baik. Jasanya Gus Miftah membuat kita jadi baik. Itu berjasa, itu masuk surga kalau di dalam hitung-hitungan. Karena kalau nggak ada ustadz begini, ustadz yang baik nggak kelihatan. Maksudnya ustadz yang buruk yang begini? Enggak, misalnya. Enggak kan? Gitu loh. Misalnya Aiman. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu Pak Jiwo. Dari Gus Miftah kita belajar. Dari Gus Miftah muncul perdebatan sertifikasi pendakwah. Yang pertama kali mengungkapkan itu, yang pertama kali mencetuskan itu, yang sekarang ya, kalau dulu belum, adalah Kiai Maman Imanul Haq. Pak Kiai, kenapa perlu sertifikasi pendakwah? Seberapa bahaya pendakwah itu sehingga perlu dilokalisir? Boleh saya katakan seperti itu? Pertama saya mengucapkan netizen yang sudah melakukan kontrol sosial. Sehingga kasus ini betul-betul menjadi perhatian kita. Yang kedua, tentu Gus Miftah pun menjadi tradisi baik ketika dia sebagai pejabat negara mundur. Ini mudah-mudahan diikuti oleh pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan. Nah, yang selanjutnya poin yang ingin saya katakan adalah bahwa sertifikasi yang saya usulkan itu bukan upaya pembungkaman oleh negara karena freedom of speech itu dihargai secara konstitusi. Bukan juga kontrol negara seperti yang dilakukan oleh Orde Baru. Seperti itu. Tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga kewarasan kita. Karena salah satu maqasidus syariah, tujuan kita beragama adalah hifdzul aql. Menjaga kewarasan berpikir dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka poin yang ingin saya katakan dari pertanyaan Mas Aiman itu adalah sertifikasi itu akan menjadi sebuah alat bagaimana para dai penceramah yang muncul di publik itu betul-betul melalui proses. Pertama, proses standarisasi di ormas-ormas mereka berasal. Jangan sampai ada dai nggak bisa baca Quran.
Jangan sampai ada penceramah dengan jubah besar dan sebagainya, ternyata dia tidak paham apa tujuan beragama. Nah, yang kedua baru... Dai nggak bisa baca Quran. Ya. Yang sempat viral itu? Saya nggak ngomong begitu. Yang di Jawa Timur maksudnya. Nah, lalu sertifikasi itu akan muncul dari ormas-ormas yang memang sudah mendidik para dai itu. Ada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Pak Ustadz apa? Wahdah dan lain sebagainya. Maka saya sebagai anggota DPR Komisi 8, saya bilang Kementerian Agama harus segera bermusyawarah dengan ormas-ormas itu untuk melakukan standarisasi itu lalu keluar sertifikat. Supaya orang-orang yang memiliki kapasitas bila mulai muncul, dia distribusi ke beberapa lembaga dan sebagainya. Tapi orang yang tidak pantas disebut dai atau ustadz untuk tidak dengan keberanian tapi tanpa pertanggungjawaban muncul ban publik. Kalau tadi Mas Sutejo mengatakan bahwa EQ kita adalah 87,43, itu salah satunya penyebabnya karena kita membiarkan tidak ada yang mengedukasi masyarakat termasuk para ustadz, para dai itu. Sebentar, tadi Anda sebutkan ada dai, jangan sampai ada dai yang kemudian tidak bisa baca Quran lalu kemudian punya pengikut dan lain sebagainya. Sempat viral, saya nggak tahu apakah itu yang Anda maksudkan atau tidak. Tapi itu berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, suatu waktu ada masanya di mana qalla ulama'uhum ay fuqaha'uhum wa katsurahu tauba'uhum. Sebuah masyarakat akan hancur bila sangat sedikit ilmuannya, sangat sedikit ulamanya, sangat sedikit yang paham agamanya. Yang muncul adalah penceramah-penceramah yang tidak argumentatif, tidak menonjolkan agama yang substansional, tapi hanya simbolik, hanya ngakak-ngakak, hanya tertawa, hanya membiarkan kemiskinan di mana-mana, pembodohan di mana-mana dan sebagainya. Jadi jangan berharap Indonesia emas 2045 terjadi bila kita tidak memulai peningkatan kualitas para dai. Kalau ada sertifikasi pendakwah, maka hal itu tidak akan terjadi karena akan tersortir dari awal. Saya yakin ini tokoh-tokoh besar semuanya. Saya kenal beliau-beliau akan mendidik para dai, tapi tolong masyarakat pun teredukasi. Jangan mengundang ustadz atau mengundang dai tanpa kapasitas nilai-nilai agama. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Kiai Zaitun Rasmin. Kalau seandainya seperti itu terjadi, saya nggak tahu sekali lagi apakah itu dimaksudkan yang salah satu daerah di Jawa Timur atau tidak, yang kemarin sempat viral dan sebagainya dan kemudian jadi olok-olok juga di media sosial. Tapi kalau seandainya ada sertifikasi pendakwah, maka hal itu nggak akan terjadi, Pak. Dan ketika itu terjadi, maka bahayanya luar biasa. Akan ada banyak pengikut yang bisa dibelokkan kemanapun. Termasuk ke hal-hal yang berbahaya, termasuk terorisme misalnya. Tapi kalau ini kan bukan terorisme, ini hanya soal ilmu pengetahuan yang memang dipertanyakan begitu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dari sisi substansi, ya sebetulnya sangat setuju. Substansinya bahwa memang seorang dai harus mempunyai standar, ya itu standar minimum harus ada. Dan harus ada sertifikatnya. Itu yang saya belum setuju kalau itu. Ya. Di mana setujunya? Karena sertifikat ini rawan untuk dimanfaatkan oleh pihak tertentu, ya. Dan infrastruktur kita juga tidak mudah untuk bisa mensertifikasi semua dai sampai ke pedalaman-pedalaman. Sementara keperluan untuk dakwah ini itu luar biasa besarnya. Ya. Kalau ini menjadi suatu peraturan dan kaku, apalagi ada yang memanfaatkannya, bisa jadi bumerang. Apa yang Anda bayangkan ketika ada sertifikat maka bahaya, Pak Kiai? Bahayanya bahwa ya di mana-mana kalau ada suatu bentuk sertifikat misalnya, bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu, terutama untuk hal-hal yang besar misalnya. Misalnya apa? Misalnya berbicara di forum-forum, berbicara di masjid-masjid instansi, ya. Nah ini bahayanya di situ. Nanti ada orang-orang yang ini kecuali terutama kalau sertifikasinya ini oleh pemerintah. Kalau MUI, ya, dan sekarang MUI sudah melakukannya dengan istilah standarisasi. Dan tidak sebetulnya begini, kalau kita setuju substansi, la musyahata fil istilah. Tidak perlu berdebat tentang istilah. Maka kita perlu buat yang namanya kesepakatan secara substansi itu. Setuju sekali bahwa ya kalau dia sebagai khatib misalnya, terutama nih, sebagai khatib atau menjadi penceramah di komunitas yang beragam, yang luas,
apalagi menggunakan media TV dan seterusnya. Ini sangat memerlukan standarisasi. Iya. Tapi jangan pemerintah, jangan negara. Sebaiknya jangan. Iya, sebaiknya jangan. Apa bahaya kalau negara atau pemerintah ikut campur dalam urusan agama? Karena kalau pemerintah tidak lepas daripada yang namanya urusan politik. Dan kita tahu semua, ini tidak berbicara tentang siapa pemerintahnya, tapi pemerintah bisa ada like and dislike, pasti itu. Cawe-cawe maksudnya? Nanti misalnya orang-orang dari partai-partai yang mendukung, ya. Enggak, maksudnya cawe-cawe. Ya saya tidak usah bicara itu. Kita ini jangan selalu lihat ke belakang. Enggak kan cawe-cawe. Itu Caislah itu yang lebih tahu kalau itu. Dan itu bahaya. Jadi saya sebut aja nggak apa. Cawe-cawe kan cawe-cawe tidak merujuk pada satu orang tertentu. Ya, betul. Baik. Bisa siapa saja, betul ya. Jadi dia memang jadi riskannya di situ. Pak Kiai kayaknya agak trauma bilang cawe-cawe. Ya saya hanya mau menghindari untuk don't look back lah. Okay. Jadi kita ingin bagaimana ini satu yang baik, tapi jangan jadi bumerang. Okay. Dan semua orang tahu, ya urusan politik itu bisa ditarik kemana-mana, ya. Jadi nanti ada yang gampang dapat sertifikasi karena kebetulan ormas yang mendukung saat pilpres misalnya, saat pilkada dan seterusnya, ya. Dan sebaliknya yang lain tidak mendapatkan sertifikasi. Yang kedua juga, kita ini tidak boleh selalu mensimplikasi masalah. Pertama saya ingin jangan fokus ke orangnya, ya. Kalau dalam Islam ini selalu fokus pada perbuatannya. Perbuatan salah dan benar. Yang benar perlu disebarkan, yang salah untuk kemudian dieliminasi. Dan kita selalu mencari cara bagaimana menghindarkan diri. Sebab kalau fokus ke orangnya, banyak yang lupa diri. Mungkin dia juga seperti itu sebetulnya. Hanya beruntung saja media tidak mengangkat, sama dengan para koruptor. Ya kan? Sudah terbiasa nih, apa yang sudah sering kita dengar. Para koruptor itu bilang, ya cuma apes aja nih, ya, lagi apes. Banyak banget yang terlibat. Apakah ketika banyak pejabat korupsi, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, tiba-tiba kita perlu juga bilang buat sertifikasi untuk pejabat. Boleh nggak tuh? Ya. Jangan dai aja yang mau disertifikasi. Pejabat tidak ada yang boleh jadi anggota DPR, ini dan seterusnya. Kecuali dari sertifikasi dari lembaga tertentu. Ya. Misalnya karena ini kaitan dengan moral, kaitan dengan iman, dia harus disertifikasi oleh lembaga keagamaan. Kalau Muslim, dia dari MUI, ya, nggak boleh dia. Nah, tapi itu kan bukan solusi. Kita juga tidak mau. Jadi persoalannya jangan simplikasi dan jangan memudahkan persoalan. Mohon maaf ini, tapi substansi saya setuju. Dan kalau perlu berjenjang. Ada yang distandarisasi oleh ormas, ya, dan ada oleh MUI sebagai payung besar. Tapi jangan oleh negara. Sebaiknya jangan oleh negara. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.